Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia, selamat datang di zaman kebijaksanaan. Buku yang saya pegang ini adalah jantung dari pelatihan The Seven Awareness yang berjudul The Heart of Seven Awareness. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengupas, mendalami satu tema yang super penting yang diambil dari buku ini yang disebut dengan Awareness of Success atau The Art of Esoteric Success, mencipta kebahagiaan melalui kesuksesan. Ada satu kutipan yang menarik. Pertama, orang sukses adalah orang yang mampu membuat orang lain sukses. Ya, tentu ya. Dan di buku ini memang kita mengambil The Heart of Seven Awareness ini mengambil legal formalnya adalah Al-Quran dan Hadis ya, sehingga di bab ketiga ini ada satu ayat Al-Quran di surat Al-Hujarat ayat 7, akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kefakiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ya, jalan-jalan yang istiqomah atau lurus, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Di dalam buku ini ada satu kutipan ya, satu cerita yang ceritanya merupakan true story ya, yang diambil dari halaman 114 di buku ini, The Mastery of Success. Sebuah cerita apa adanya ya. Sejak kuliah di Jakarta, saya hanya ingin menjalani hidup dengan santai dan tidak pernah terpikir untuk menjadi orang sukses yang sesungguhnya. Segalanya berubah ketika suatu hari ibu saya datang dari kampung dan meminta disembuhkan penyakit yang ada di lehernya. Saya masih ingat ketika itu dokter memvonis ibu terkena tumor dan harus segera dioperasi. Ibu saya langsung shock dan terjatuh dan mengatakan, "Apa ada uangnya, Nang?" katanya. Saya tersentak seperti baru bangun dari tidur panjang. "Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Emak ikhlas kalau Allah sudah menentukan," katanya. Tak terasa air mata ini menetes sebagai bentuk penyesalan mengalir lembut di pipi ini. Saya sadar bahwa selama ini saya terlalu sibuk dan lupa segalanya. Ibarat kendaraan yang berjalan semakin jauh tanpa batas, sementara di depannya telah menganga jurang yang sangat curam. Kesibukan yang saya jalani membuat saya merasa jauh sekali dengan Allah, jauh dengan teladan sejatiku Rasulullah SAW. Saya ingat waktu itu memohon ampun kepadanya setelah memohon maaf kepada ibu saya. "Maafkan saya, Mak. Selama ini saya begitu santai di Jakarta sampai lupa tugas saya. Izinkan saya menggapai kesuksesan dan saya dambakan. Saya ingin banyak membantu orang lain untuk sukses, tetapi harus dimulai dari saya terlebih dahulu untuk sukses." Diambil dari buku The Heart of Seven Awareness, halaman 114. Apa yang dibagikan dalam cerita apa adanya ini menunjukkan kepada kita bahwa sukses itu ternyata butuh yang disebut dengan trigger, sebuah situasi yang membuat kita akhirnya tidak mau berjalan santai lagi. Sukses itu membutuhkan satu momen yang disebut dengan trigger tadi, yang membuat kita akhirnya berlari secepat rusa yang gesit, teman-teman hebat, teman-teman yang luar biasa. Di dalam buku The Heart of Seven Awareness, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, disampaikan bahwa manusia, semakin sibuk manusia akan terbagi dengan 4 kuadran ya, 4 kelompok. Ada orang yang much time, no success ya. Ada orang banyak waktu tapi tidak sukses. Waktunya banyak, kemana-mana juga selalu banyak, diajak kemana pun bisa, tapi ya nggak sukses, nggak ada uang ya. Jadi tipe ini juga ada orang-orang yang serba siap, serba bisa, begadang atau kemanapun bisa, tetapi
no success. Yang kedua dari buku The Heart of Seven Warners, ya, no time, much success. Orang ini tidak ada waktu, dia sangat sukses. Teman-teman yang create. Jadi tidak ada waktu seringkali untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, tapi sangat sukses. Sukses sekali lah. Jadi betul seperti pepatah mengatakan bahwa time is money, ya. Waktu adalah uang. Sehingga semua ukuran waktu adalah uang. Teman-teman yang create, sahabat-sahabat hebat. Kemudian yang terakhir adalah no time, no success. Jadi orang yang dia nggak ada waktu, nggak ada sukses juga. Jadi waktunya juga sibuk, waktunya juga nggak ada, waktunya juga ya nggak ada waktu buat orang tua, keluarga, tapi nggak sukses juga. Ya, mungkin ada juga orang seperti itu ya, teman-teman yang create. Jadi waktunya nggak ada dan nggak sukses. Ya, super sibuk, ya. Tapi ya ketika orang tua ingin sesuatu nggak ada uang, ketika anak minta sesuatu nggak ada uang. Nggak ada uang ya, no success. Dan di dalam Seven Warners sendiri dalam buku ini, satu konsep sukses itu adalah much time, much success ya. Banyak waktu dan juga banyak sukses. Artinya kita banyak waktu untuk keluarga dan banyak sukses juga meraih kita. Jadi saya percaya bahwa kuadran ini akan menemui kita, atau suka nggak suka kita akan terjebak dalam kuadran seperti ini. Ada orang-orang yang super sukses setelah di mata temannya, di mata keluarga, di mata masyarakat, tapi no time, tapi nggak ada waktu. Ada juga orang-orang yang ya waktunya banyak tapi juga nggak sukses. Ada juga yang kemudian di bawah rata-rata yang betul-betul no semua ya, no success, no time. Dan bagaimana menjadi transhuman? Bagaimana menjadi manusia di atas rata-rata yang disebut dengan much time dan juga much success? Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan itulah yang membutuhkan ya, kenapa Anda, kita semua ya membutuhkan yang namanya istilahnya adalah Seven Warners dalam kehidupan Anda, karena akan banyak membentuk mentality. Salah satu bagian dari awareness, Seven Awareness adalah awareness of success, yang menjadi bagian ketiga dari tema dan pembahasan buku dan pelatihan The Seven Awareness. Apa itu awareness of success, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat? Tadi disampaikan di awal beberapa cerita, termasuk juga ya cerita dari pengalaman pribadi saya, ya. Dan Anda silakan nanti cari buku ini, The Heart of Seven Awareness, karena begitu banyak daging-daging yang bisa Anda nikmati dari buku ini untuk menjadi pribadi Anda yang luar biasa, teman-teman hebat. Nah, di dalam buku ini ada satu hal yang harus kita waspadai. Ada yang namanya satu istilah STS ya, Syndrome Toxic Success. Ada satu kutipan yang menarik dari Covey mengatakan bahwa jika Anda menginginkan perubahan kecil, garaplah perilaku Anda. Jika Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, garaplah paradigma Anda. Ya, mindset atau pola pikir ternyata itu bisa mempengaruhi ya yang lebih besar lagi ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Nah, kalau kita bicara tentang sindrom toxic success ya, sebuah keadaan atau sebuah keadaan yang terjadi di era modern ini, orang-orang yang mengejar kesuksesan seringkali menemukan yang namanya STS atau sindrom toxic success. Di dalam gambar Seven Words sendiri ada namanya from zero to hero, from hero to zero. Circle dari ada orang yang dia mengalami stres ini, from zero to hero, dari nggak punya pengen punya. Tapi berapa banyak orang yang juga mengalami stres itu dari yang punya semua, takut itu semua hilang, dan akhirnya from hero to zero. Nah, tinggal Anda sendiri yang mana ya, apakah from zero to hero atau from hero to zero. From zero to hero. Ada orang yang dari
tidak punya, ingin punya ya. Hal inilah yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari, bahwa manusia-manusia di atas rata-rata, manusia-manusia sukses, ternyata juga dia ada bayang-bayang yang namanya sindrom toxic success. Ada bayang-bayang yang sangat bahaya yang akan membuat dia terjebak ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat debat. Yang namanya sindrom toxic success. Tadi dari zero menuju hero, dari nggak punya apa-apa, pengen punya apa-apa, itu juga godaan sindrom toksik begitu nyata. Ada yang dari punya semua takut hilang ya. Banyak di antara mantan-mantan pejabat itu yang tadinya bisa punya pengaruh begitu besar dan melakukan berbagai cara agar pengaruh itu nggak hilang. Berapa banyak pengusaha mempertahankan bisnisnya dengan cara-cara yang tidak baik misalkan. Berapa banyak ya artis yang ingin tetap eksis, tetap hero, melakukan berbagai cara-cara yang mungkin tidak pantas misalkan. Ini godaan-godaan yang terjadi menurut ya tesis dari buku The Heart of Seven Awareness yang ditulis di Mizan oleh saya. Ini adalah buku kedua ya, setelah buku pertama adalah Seven Awareness teman-teman Ingrid. Dan hari ini Anda juga ada di studio Nako Center ya, di salah satu studio Nako Center, di mana ini ruangan saya, ruangan lama saya. Kalau saya sedang fokus nulis buku, nulis disertasi dan sebagainya dalam target sebulan 2 bulan, saya seringkali menggunakan ruangan ini ya teman-teman Ingrid, sahabat debat. Jadi circle atau life circle, sebuah circle kehidupan ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dilawan. Apakah Anda sekarang titiknya adalah dari zero menuju hero, Anda akan mengalami sindrom toxic success? Atau Anda levelnya adalah from hero to zero, Anda sedang mengalami penurunan, masa-masa muda sekarang mulai menuju masa tua, atau masa-masa jaya sekarang turun menuju masa-masa sulit ya, masa-masa penuh keajaiban tiba-tiba tidak ya. Nah, itu masa-masa itu menurut saya teman-teman Ingrid, harus ada cara-cara baru yang disebut dengan ya mengikuti Seven Awareness. Kalau dalam istilah buku ini kan Seven Awareness itu kayak pendakian gunung atau anggaplah Himalaya ya. Pertama adalah thinking, kedua silent, ketiga sukses, keempat puncaknya adalah soul. Nah, persoalannya adalah kalau kita sudah di atas puncak sukses, sahabat Nakoy, langkah berikutnya adalah hanya satu. Apa itu? Turun. Kita akan turun ke bawah. Nah, pada saat turun ke bawah inilah seringkali orang nggak siap. Nah, pada saat turun ke bawah itulah kita butuh 3 awareness lagi dalam buku ini. Awareness yang kelima adalah awareness of wisdom. Awareness yang keenam adalah awareness of vision. Dan awareness yang terakhir adalah awareness of surrender. Nah, 7 awareness itulah menjadi sebuah dynamic interplay buat Anda, saya, kita semua untuk bisa melewati setiap proses, setiap momen, setiap peristiwa yang berbeda-beda, setiap kejutan-kejutan yang mengagetkan, tapi justru membuat Anda semakin istimewa dan menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Saya mendoakan semoga Anda sukses menjadi orang yang much time dan much success. Banyak waktu buat keluarga dan juga banyak uang, banyak citra positif, banyak kebaikan, banyak keberkahan untuk ya orang-orang ya teman-teman yang kita termasuk keluarga Anda, teman-teman hebat. Dan silakan bisa follow Instagram saya di @nakoy, juga di Twitter @nakoy, Facebook juga @nakoy, dan juga jangan lupa di subscribe YouTube ini ya, YouTube channelnya adalah Nakoy. Anda like, comment, and share video-video saya kepada banyak orang. Itu juga bagian dari Anda mendakwakan The Seven Awareness melalui digital Anda, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Saya rasa itu teman-teman luar biasa ya. Miliki buku ini The Heart of Seven Awareness, karya terbaik untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Salam kesadaran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.